Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat pagi, menjelang siang. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu Saudara. Saya juga berterima kasih kepada LGF, Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Petrus dan Pastor Teresia, dan juga tim kepemimpinan, dan di sini juga ada Ibu Eli. Terima kasih untuk kepercayaannya untuk saya boleh sharing dan berbagi kesekian kalinya di gereja ini. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Kemudian suami saya, Pastor Erwin Widodo, menggembalakan di GBI OHCC Lipo Karawaci. Kami dianugerahi 2 orang anak. Sekali lagi, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan topik yang akan saya sharingkan hari ini adalah mind check up. Saya mengajak kita sama-sama check up pikiran kita dan bagaimana cara kita berpikir. Kenapa? Karena hal itu penting banget. Saya mau menceritakan kisah seekor anak gajah. Satu hari ada seekor anak gajah dibesarkan di sebuah sirkus. Waktu anak gajah ini dibesarkan, kaki anak gajah ini diikat dengan seutas tali lalu diikat ke kayu. Waktu anak gajah ini ingin membebaskan diri lalu berlari-lari, nggak bisa. Kenapa? Karena kakinya diikat. Kemudian anak gajah ini mencoba berulang kali untuk membebaskan diri dan berlari. Tapi tetap nggak bisa. Coba lagi, gagal lagi. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Dan akhirnya anak gajah ini berpikir, wah tali ini kuat banget, lebih kuat dari saya. Oke, tahun berganti tahun, anak gajah ini semakin besar. Dan ketika anak gajah ini menjadi gajah yang dewasa, anak gajah yang sudah dewasa ini sebenarnya kan kalau mau bebas bisa, betul? Karena punya kekuatan, punya potensi. Tetapi seumur hidup sang gajah terikat dengan tali, seutas tali yang ditambatkan di kayu. Dan sepanjang hidup gak pernah mengalami kebebasan karena sang gajah berpikir, tali ini lebih kuat dari saya, kayu ini lebih kuat dari saya. Jadi gajah terbelenggu dengan tali dan kayu ini. Pertanyaannya, sebenarnya kehidupan gajah ini terbelenggu oleh talinya atau dengan pemikirannya sendiri? Dengan pemikirannya sendiri, betul? Karena gajah tidak menyadari dia punya kekuatan dan dia lebih kuat dari tali tersebut. Sehingga gajah terbelenggu bukan dengan tali ini tapi karena pemikirannya sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan di Amsal 23 ayat 7 menuliskan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bagaimana kita berpikir, kita akan menjadi seperti bagaimana kita berpikir. Jadi kalau di dalam kehidupan kita, pemikiran kita negatif, maka hidup kita pun akan menjadi negatif. Sehingga penting banget untuk kita cek up pikiran kita, lalu kita meriset ulang pikiran kita supaya mengalami pembaharuan pikiran. Dan saya mau mengajak kita melihat survei. Ada survei mengenai cara berpikir manusia. Ternyata 80% dari pikiran kita itu negatif loh. Dan kita memiliki rata-rata 12.000 hingga 50.000 atau 60.000 pikiran per hari. Jadi bayangkan sekitar 9.600 sampai 40.000 pikiran negatif ada di pikiran kita setiap hari. Sebenarnya pikiran negatif itu ada manfaatnya, bisa menolong kita jadi waspada, menolong kita jadi hati-hati. Tapi kalau pemikiran itu terus menerus sampai over menguasai pikiran kita, maka itu akan berdampak dalam hidup kita. Lalu juga menurut penelitian otak kita ini cenderung lebih mengingat pengalaman negatif dan pengalaman trauma dibandingkan pengalaman positif. Saya membacakan lagi survei berikutnya. Penelitian mengatakan kita lebih cenderung membuat keputusan. Jadi kita ini rata-rata cenderung membuat keputusan berdasarkan informasi negatif dibandingkan membuat keputusan berdasarkan informasi positif. Lalu juga
setiap hari kita membuat kurang lebih 35.000 keputusan loh setiap hari. Dan 95% diantaranya adalah kita membuat keputusan dengan cepat, tanpa berpikir jernih, tanpa berhati-hati. Jadi bayangkan ketika kita mengambil keputusan lebih cenderung berdasarkan hal-hal yang negatif, maka keputusan kita menjadi negatif juga. Dan katanya ketika manusia berpikir setiap hari 90% diantaranya berulang lagi dan karena cenderung negatif, jadi yang diulang negatif lagi. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita perlu memiliki pembaharuan pikiran supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi penting banget pikiran kita. Dan kalau kita memiliki pemikiran negatif, sulit untuk kita memiliki kehidupan yang positif. Pada saat kita membahas mengenai pemikiran negatif, sebenarnya kenapa sih manusia bisa memiliki pemikiran yang negatif? Sumbernya dari mana? Jadi ada berbagai sumber yang mempengaruhi cara berpikir kita. Dari mana saja? Dari keluarga, dari kehidupan sosial, dan juga dari pengajaran-pengajaran yang ada. Yang pertama adalah dari keluarga. Banyak banget cara berpikir kita dipengaruhi dengan relasi kita di dalam keluarga dan dipengaruhi oleh pola asuh. Sebagai contoh, kalau seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua yang suka berkata negatif, lalu bilang begini, dasar kamu bodoh, kamu gak ada gunanya. Dan terus berulang-ulang. Kemudian kan anak mendengarkan perkataan-perkataan itu. Lalu ketika mendengarkan perkataan kamu bodoh, itu akan tertanam di dalam pemikirannya dan mempengaruhi cara pandang anak itu terhadap dirinya. Jadi anak itu mempercayai saya bodoh, dan itu berdampak loh dalam kehidupan ketika ingin melakukan sesuatu, lalu berpikir saya nggak bisa, saya bodoh. Ini kan karena dibelenggu oleh pemikiran yang ada. Kemudian misalnya saya dibesarkan dengan kritik gitu ya, dibanding-bandingkan. Saya sharing ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Karena orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik, tapi mungkin caranya kurang tepat. Jadi kita perlu evaluasi. Misalnya seorang anak yang dikritik. Karena dikritik dan disalahkan, lalu tertanam di dalam pemikirannya bahwa saya salah, lalu terbawa sampai dewasa, saya takut salah. Nanti saya salah, keputusan saya pasti salah. Sehingga menjadi seseorang yang takut salah, takut ambil keputusan, takut mencoba yang baru, jadi minder, takut inisiatif. Karena apa? Punya pemikiran yang negatif terhadap dirinya. Kemudian contoh lain lagi, bagaimana pengaruh di dalam keluarga itu mempengaruhi banget cara kita berpikir. Misalnya ada seorang anak yang dibesarkan oleh papa mama yang bertengkar lalu bercerai. Oke, papa mama bertengkar, bercerai karena papanya selingkuh. Ini contoh ya, anak perempuan lalu papanya selingkuh. Sebagai seorang anak itu adalah penterjemah yang hebat. Tapi menerjemahkan dengan buruk. Ketika papa mamanya bercerai lalu papanya selingkuh, anak akan menerjemahkan seperti ini. Oh, kalau gitu kehidupan keluarga itu sengsara. Kemudian tertanamlah punya cara pandang terhadap keluarga. Bahwa kehidupan keluarga itu bikin sengsara. Ini mempengaruhi loh relasi di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya berpikir begini, daripada nanti saya sengsara, lebih baik saya nggak menikah. Dan membuat dia jadi mengisolasi diri. Kenapa mengisolasi diri? Karena punya pemikiran yang negatif karena pengalaman masa lalu. Kemudian karena papanya selingkuh, kemudian punya pemikiran gini, oh kalau gitu pria tukang selingkuh. Lalu waktu menikah, lihat suaminya terlambat, padahal suaminya terlambat pulang. Langsung menerjemahkannya karena punya pemikiran yang terbelenggu dengan masa lalu. Ini jangan-jangan selingkuh atau pasti selingkuh dan akhirnya konflik.
Sehingga penting banget untuk kita mengevaluasi message atau pesan apa yang kita bawa dari kecil yang ternyata mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri sendiri dan terhadap juga dunia ini. Itu mempengaruhi banget. Lalu juga cara berpikir orang tua. Tanpa sadar kita juga mengikuti cara berpikir dan pola berpikir dari orang tua kita. Ini dari pengalaman keluarga. Kemudian juga pemikiran-pemikiran negatif bisa bersumber dari lingkungan sosial dan standar dunia. Sebagai contoh, dunia punya standar, orang yang sukses ini punya posisi tertentu atau punya aset sekian. Lalu kita yang hidup, kita membandingkan diri kita dengan standar-standar dunia. Karena kita berbeda dengan standar dunia, bukan menempatkan diri kita dengan standarnya Tuhan. Jadi kita punya pemikiran, saya orang yang tidak sukses, saya orang yang gak berhasil. Jadi kita negatif loh kepada diri kita sendiri karena standar dunia. Lalu contoh lagi, dunia menetapkan perempuan yang cantik itu kulitnya putih, kemudian rambutnya panjang, tinggi dan langsing. Tanpa sadar saya membandingkan diri saya dengan standar dunia. Jadi waktu saya lihat diri saya nggak tinggi, saya merasa saya itu jelek. Lalu di muka saya kan banyak flek-flek hitam nih. Karena menurut dunia wanita yang cantik, perempuan yang cantik kulitnya putih, mulus. Jadi saya merasa diri saya jelek loh. Saya memandang diri saya jelek karena ada flek-flek hitam. Dan apa dampaknya? Waktu remaja, kalau saya ketemu orang, saya tutup muka karena minder dan merasa diri saya jelek. Padahal kan saya lumayan manis dan cantik ya. Tetapi karena saya punya cara pandang yang negatif, saya tidak tahu tentang diri saya yang lumayan manis gitu. Karena kalau kita punya cara pandang yang negatif terhadap diri kita nggak tahu bahwa kita tuh punya potensi, kita punya keunikan, dan juga Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi seringkali kita terbelenggu dengan pola pikir kita. Itu sebabnya penting banget untuk kita memperbaharui pemikiran kita. Sumber lainnya adalah pembelajaran ataupun pengalaman-pengalaman. Misalnya di gereja kita suka menghakimi. Nah, kebiasaan menghakimi itu adalah kita tuh mudah melabel orang lain. Jadi negatif terhadap orang lain. Ataupun cara pandang kita kepada Tuhan. Cara pandang kita kepada Tuhan itu mempengaruhi kehidupan spiritual kita. Dan cara pandang kita kepada Tuhan seringkali dipengaruhi juga dengan pengalaman-pengalaman dan juga apa kata orang. Sebagai contoh, saya dibesarkan di keluarga yang bukan Kristen. Jadi ada penyembahan-penyembahan, lalu juga pembelajaran-pembelajaran dari masa lalu tentang spiritual. Dan saya suka lihat papa mama saya tuh menyembah gitu ya, memberi persembahan. Lalu saya tanya sama papa dan mama, kenapa suka memberikan persembahan kayak makanan, minuman gitu. Itu kan adat ya dari pola spiritual, dari orang tua, dari nenek moyang. Papa mama tuh bilang begini, kita memberi persembahan kepada dewa-dewa supaya dewa-dewa itu senang. Kalau dewa-dewa senang nanti kita jadi nggak dihukum. Kemudian kita jadi lebih diberkati. Itu kan pola yang tertanam dan mempengaruhi pola spiritual saya dan cara pandang saya kepada Tuhan. Lalu saya melayani Tuhan nih. Ketika saya melayani Tuhan, sungguh-sungguh saya berpikir kalau saya melayani Tuhan akan lebih senang, kalau saya mempersembahkan sesuatu supaya Tuhan lebih senang, lalu Tuhan lebih sayang saya dibandingkan yang lain. Padahal saya melayani atau tidak melayani dan sejak saya masih dalam dosa, Tuhan sudah mengasihi setiap kita, makanya Dia mati di kayu salib. Dan cara pandang kita kepada Tuhan seringkali terpengaruh dengan cara pandang manusia. Kalau manusia lebih senang kepada orang yang baik sama kita. Tapi kalau Tuhan, kita memberontak, kita masih dalam dosa. Kasih Tuhan tidak diukur dengan apa yang kita lakukan. Kasih Tuhan itu sempurna. Jadi ketika kita melayani, bukan supaya lebih disayang Tuhan. Kita melayani karena kita sadar kita sudah dikasihi. Karena kita sudah mendapatkan anugerah. Maka ketika kita melayani dan ikut Tuhan dan beribadah sebagai bentuk ucapan syukur,
kita dan memberikan persembahan kepada Tuhan karena kita sadar hidup kita adalah anugerah. Itu beda banget loh cara pandang kepada Tuhan. Jadi penting banget. Itu sebabnya di dalam Filipi 2 ayat 5 menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan tahukah di 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 menuliskan bahwa pikiran kita merupakan tempat untuk peperangan rohani. Jadi keputusan kita akan mengikuti keputusan apa yang ada di pikiran kita. Karena itu di dalam 2 Korintus 10 menuliskan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yes, but how? Bagaimana caranya kita meriset pikiran kita? Kita perlu tahu cara bekerja pikiran. Saya mengajak kita melihat di gambar ini. Di dalam kehidupan kita akan menghadapi situasi, pengalaman, event, oke? Lalu kita juga akan menerima informasi. Setiap situasi dan pengalaman dan informasi itu masuk melalui pintu gerbang. Pintu gerbangnya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami melalui panca indera. Lalu masuk ke pikiran. Dari pikiran akan mempengaruhi emosi, kehendak, tindakan, perilaku, dan juga keputusan. Jadi semuanya itu akan diproses di pikiran. Bayangkan kalau dalam hidup ini, informasi yang kita terima yang negatif, hoax, kemudian juga gosip, berita-berita negatif, akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kita juga jadi negatif. Jadi penting banget kita dengan komunitas yang mana kita bergaul. Oke. Karena setiap pengalaman dan informasi diproses di pikiran, jadi ada input lalu diproses di pikiran menghasilkan output. Kalau pikiran kita error, ada virusnya, pikiran kita negatif, sama seperti komputer. Kalau komputer ada virusnya, maka akan memproses inputnya jadi error dan outputnya juga jadi error. Demikian juga kalau pikiran kita ada virusnya dan negatif, outputnya juga jadi negatif. Boleh Pak Santo? Yes. Kita lihat di sini. Sekali lagi dalam hidup ini kita mengalami pengalaman. Ada pengalaman positif, netral, ataupun pengalaman negatif. Dan pengalaman itu diproses di pikiran. Tapi kalau pikiran ada virusnya, maka akan mempengaruhi emosi kita jadi negatif. Lalu mempengaruhi tindakan kita jadi negatif juga. Saya mau kasih contoh. Saya ini kenal sama Pak Santo, Pak Susanto. Beberapa kali ketemu di gereja ini. Lalu saya tinggal di Lipo Karawaci. Satu hari di Supermall, saya ketemu lagi jalan, saya ketemu dengan Pak Susanto dari jauh. Ternyata kita papasan. Lalu kita lagi jalan nih. Saya udah melambai-lambaikan tangan, senyum-senyum. Loh, kok lewat gitu aja? Kira-kira perasaan saya gimana? Regu A, perasaan saya gimana? Sedih? Terus? Apalagi? Perasaan saya gimana? Marah? Oke, sedih dan marah. Regu B, kira-kira perasaan saya gimana? Kecewa? Kesel? Kenapa? Saya diperlakukan apa oleh Pak Susanto? Dicuekin, terus apa lagi? Tidak dihargai, betul? Lalu tadi ada yang bilang Pak Susanto sombong. Oke. Cuekin, nggak menghargai dan sombong. Lalu saya jadi kesel, sakit hati dan kecewa. Pertanyaannya, apakah betul Pak Susanto tidak menghargai saya dan cuekin saya? Sombong? Belum tentu. Belum tentu, tapi saya sudah jumping to conclusion. Cepat-cepat ambil kesimpulan. Bisa jadi Pak Susanto lagi merenungkan firman Tuhan loh.
Kemudian bisa jadi lagi buru-buru mau pelayanan, takut terlambat. Atau lagi cari keluarganya, mana tuh keluarga saya, mana istri saya, mana anak-anak saya. Jadi nggak lihat saya. Bisa jadi juga kacamatanya salah pakai kacamata. Jadi nggak kelihatan, saya lewat nggak kelihatan. Atau bisa jadi kebelet pipis. Kemudian jadi cari-cari mana toilet. Sehingga kalau saya marah dan kecewa, itu karena Pak Susanto atau karena pikiran saya? Halo? Karena pikiran saya udah negatif duluan. Kemudian udah pikirannya negatif, saya kecewa, saya sakit hati, mempengaruhilah tindakan saya. Mulailah saya ngomong, tahu nggak tuh? Ada satu petinggi di LGF namanya Pak Susanto. Sombong banget. Ketemu di supermall aja nggak mau negur. Kemudian mempengaruhi tindakan. Lain kali kalau Pak Susanto WhatsApp, saya nggak mau bales biar tahu gimana rasanya dicuekin. Jadi negatif kan? Jadi di sini kita lihat penting banget loh untuk kita memproses, mengelola pikiran kita. Jadi pikiran saya udah ada virusnya, cepat-cepat asumsi dan ambil kesimpulan yang belum tentu benar. Sehingga yuk saya mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita sama-sama check up. Saya izin minum dulu ya. Mari kita sama-sama check up. Apa saja yang mempengaruhi pikiran kita, antara lain tanpa sadar kita memiliki virus-virus pikiran. Saya mau sharing mengenai virus-virus pikiran. Ada beberapa virus pikiran yang seringkali mempengaruhi pikiran kita. Dan ini ditulis dari sebuah buku yang ditulis oleh David Byrne berjudul Feeling Good. Karena pemikiran akan mempengaruhi emosi, lalu akan mempengaruhi tindakan kita. Oke, kita siap ya mulai check up. Virus apa yang ada di pikiran kita? Yang pertama adalah virus loncatan kesimpulan atau jumping to conclusion. Cepat-cepat mengambil kesimpulan. Seperti saya tadi dengan Pak Susanto, saya cepat-cepat ambil kesimpulan. Pak Susanto gak menghargai saya, kemudian cuekin saya. Itu udah jumping to conclusion. Lalu apa saja yang termasuk jumping to conclusion? Asumsi. Misalnya nih kalau asumsi, lihat temen bisik-bisik, dia pasti lagi ngomongin saya. Itu udah asumsi tuh. Kemudian WhatsApp terlambat dibales, lalu kita udah berasumsi, jangan-jangan atau pasti nih dia gak suka sama saya. Jadi WhatsAppnya gak dibales. Dan biasanya asumsi kita negatif. Lalu pemikiran apa lagi? Jangan-jangan, itu juga asumsi loh. Atau gimana ya nanti ya? Kalau ini gimana? Gimana nanti? Kalau ini gimana? What if thinking? Dan akhirnya jadi overthinking. Itu namanya jumping to conclusion, loncatan kesimpulan. Saya juga punya pemikiran ini, jadi pemikiran saya juga sering negatif. Juga suka membaca pikiran orang lain. Ini adalah virus yang pertama, loncatan kesimpulan. Kemudian virus yang kedua. Virus yang kedua adalah overgeneralisasi. Orang yang trauma itu seringkali punya overgeneralisasi. Overgeneralisasi itu seperti ini. Ketika kita mengalami satu pengalaman negatif, lalu kita berpikir besok-besok akan mengalami pengalaman negatif yang sama. Misalnya, papa selingkuh. Kita mengovergeneralisasi, semua laki-laki sama aja, tukang selingkuh. Kemudian kita pernah dikecewakan sama satu orang teman. Lalu kita mengovergeneralisasi, semua teman sama aja, suka mengecewakan. Atau kita pernah kecewa dengan pemimpin komsel kah? Atau pemimpin gereja kah? Lalu kita mengovergeneralisasi, semua gereja sama aja. Padahal kan belum tentu sama. Lalu ketika kita terbelenggu dengan overgeneralisasi, kita jadi nggak curigaan sama teman, kita jadi sulit berteman lagi, kita jadi negatif, ataupun mungkin kita pernah kecewa dengan seorang pemimpin rohani, lalu kita mengovergeneralisasi semua gereja sama aja, lalu akhirnya kita nggak mau ke gereja lagi, ataupun kita nggak mau pelayanan lagi. Kan pemikiran kita yang mengovergeneralisasi menghambat kita untuk
kita mengalami apa yang sebenarnya Tuhan sediakan kita di masa yang akan datang. Tapi pemikiran kita yang membelenggu kita. Kemudian contoh overgeneralisasi yang lain nih contohnya. Pernah nggak kita ngomong seperti ini? Kamu tuh ya selalu aja nggak pernah berubah. Misal saya udah bilang sama anak saya, kalau taruh sepatu di lemari. Kemudian anak saya lupa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Padahal lupanya baru 4 kali. Tapi bilang kamu tuh ya selalu aja lupa. Kamu tuh ya selalu aja gak pernah berubah. Nah ini adalah virus overgeneralisasi. Kemudian yang ketiga adalah virus filter pikiran, mental filter. Oke, apa ini? Jadi kita ini di dalam hidup pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Setuju? Ada yang positif dan ada yang negatif. Lalu mental filter itu kita lebih cenderung memfilter yang satu. Ada orang yang cenderung lihatnya yang negatif-negatif aja, yang positifnya terfilter. Saya punya virus mental filter ini cukup banyak loh. Kenapa? Karena keluarga saya tuh cenderung mental filter. Jadi kalau saya ketemu orang, saya itu paling cepat menemukan kesalahan, kejelekan, dan kekurangan orang lain. Saya itu sulit melihat sisi positif dari orang lain. Kenapa? Dari kecil saya tuh sering dengar, jangan percaya orang. Terus jadi gampang curiga. Kemudian juga kalau di dalam keadaan situasi, saya itu lebih mudah lihat dari sisi negatifnya. Padahal orang itu ada kekurangan dan ada kelebihan, ada positifnya. Dan di dalam segala situasi, betul ada pengalaman negatif, tapi juga ada sisi positifnya. Namun cara pandang saya tertutup untuk yang positif. Ini namanya mental filter. Sehingga yang saya lihat negatif lagi. Dan itu mempengaruhi saya jadi orang yang negatif, gampang komplain, gampang kritik, tukang mengeluh. Waktu saya sadar ini, kita perlu sadari, jadi apa yang perlu diubah? Waktu saya tahu, saya lihat cenderung negatif, saya ingat ini mental filter. Lalu saya mulai melatih diri saya, melatih pandangan saya belajar untuk menemukan hal-hal yang positif. Pasti ada, tapi terlatih atau enggak terlatih. Jadi waktu saya ketemu orang, saya udah langsung lihatnya yang negatif, tapi saya belajar. Dari sisi orang pasti ada yang positif dan saya belajar untuk menemukan yang positifnya. Dalam situasi saya belajar untuk menemukan dari sisi positifnya. Dengan demikian kita menjadi orang yang bisa bersyukur dan mudah bersyukur. Kemudian mental filter berikutnya juga adalah contohnya misalnya saya berteman sama Pak Surya nih. Berteman sama Pak Surya udah lama banget. Baik, satu hari Pak Surya ini melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan saya nggak suka, saya fokusnya lihat kesalahannya terus. Dan semua kebaikan, semua kebersamaan udah terlupakan. Jadi saya fokusnya kesalahannya aja, itu juga mental filter. Lalu kalau tadi saya sharing mental filter itu hanya melihat yang negatifnya aja. Tapi ada yang kebalikan loh. Yang negatifnya terfilter, cuman lihat yang positifnya aja. Itu juga nggak sehat. Contohnya apa? Orang yang bucin. Tahu bucin? Budak cinta, kalau lagi jatuh cinta, makanya dibilang cinta itu buta. Jadi kalau lagi jatuh cinta, udah KDRT, udah sifatnya negatif, toksik, nggak apa-apa, saking cintanya. Nah itu mental filter. Jadi kita perlu belajar melihat dua sisi, positif dan negatif, terima orang kelebihan dan juga ada kekurangannya. Sehingga kita jadi bisa bersahabat dan bergaul dan juga kita bisa selektif. Oke, kemudian virus pikiran berikutnya adalah membesarkan dan mengecilkan. Antara lain lebay, itu membesarkan ya, ada orang tuh yang lebay banget. Salah sedikit langsung membesar-besarkan dan membangkit-bangkitkan perkara. Hal kecil pun dijadiin ribut, tukang ribut gitu di mana-mana, membesar-besarkan. Ada lagi yang mengecilkan atau meremehkan. Contoh, hal penting diremehkan. Misalnya waktu kita COVID, hati-hati ya pakai masker. Enggak usah lah pakai masker, enggak apa-apa, doain aja, enggak akan terpengaruh. Nah ini meremehkan. Kita lihat virus berikutnya, yaitu virus harus. Pernah enggak kita dengar
orang ngomong gini, harusnya kan pemimpin seperti ini, harusnya kan pasangan seperti ini. Kalau kita punya virus harus dan suka ngomong harus, artinya kita suka mengontrol dan memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Kita pasang standar buat orang lain. Orang lain harus A, B, dan C. Lalu waktu orang itu nggak bisa, kita yang marah-marah sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita stres dan depresi bukan karena orang itu, karena diri kita yang punya banyak harus dalam hidup kita. Bahkan dalam pelayanan konseling dan juga sebuah buku menuliskan orang yang depresi itu dalam hidupnya banyak harus. Mengharuskan orang lain, memaksa orang lain. Ini virus yang keberapa nih? Sambil check up pikiran kita ya. Kemudian virus berikutnya adalah virus black and white thinking atau yes or no. Orang seperti ini adalah orang yang kaku. Orang harus ikutin kemauan saya, kalau tidak usah sama sekali. Orang seperti ini sulit toleransi, sulit adaptasi, sulit penyesuaian diri, kaku, hanya maunya menang sendiri dan orang lain harus mengikuti keinginan dia. Padahal dalam hidup ini kita perlu bisa bernegosiasi. Saya punya teman masih jomblo, dia cerita dia hampir batal menikah karena punya virus harus dan ini yes or no. Waktu dia pacaran baik-baik, lalu semakin dia kenal dengan pacarnya, mulai semakin tahu kan aslinya ya, mulailah. Harusnya kan pacar seperti ini, harusnya kan seperti ini. Ya udah deh, kalau dia punya sikap seperti ini, gak usah deh sama sekali, putus. Kemudian besok ketemu pacar lagi, pertama baik-baik, lalu mulai mengenal, mulai deh. Kok dia gitu sih? Harusnya kan pasangan seperti ini. Wah kayaknya dia gak bisa memenuhi list saya, listnya banyak banget. Ini enggak, ya udahlah lebih baik gak usah sama sekali. Jadi putus terus. Ini akan menghambat kehidupan kita. Kemudian virus apa lagi? Virus personalisasi, suka nyalahin orang lain, menyalahkan orang lain. Kenapa kamu marah? Iya karena dia marah duluan. Ada banyak istri. Kenapa kamu marah? Karena suami saya bikin saya kesel. Oke suami, kenapa kamu marah? Iya karena istri saya bikin saya kesel. Jadi menyalahkan pasangan, saya kesel karena pasangan yang salah. Jadi saya adalah korban. Nah personalisasi ini seringkali playing victim. Jadi kita menyalahkan orang lain. Bapak Ibu dan teman-teman, orang lain bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan sesuatu yang negatif. Kita nggak bisa kontrol perkataan orang lain. Kita nggak bisa kontrol perilaku orang lain. Tetapi kita bisa move on. Apakah kita mau menjadi positif atau negatif, itu keputusan kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain karena kita punya tanggung jawab. Lalu virus yang berikutnya adalah labeling atau julukan. Sering melabel orang lain, misalnya aduh dia bodoh, gak berguna. Atau kita melabel diri sendiri, saya ini bodoh banget, saya gak berguna banget. Oke, sekarang kira-kira virus apa yang ada pada pikiran kita? Kita perlu kenali, lalu kita riset ulang. Bagaimana caranya untuk mengatasi pemikiran-pemikiran yang negatif? Ada 3F, fight, focus, and fit. Fight, sadarilah bahwa kehidupan kita adalah peperangan rohani. Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata Allah. Jadi kita menggunakan perlengkapan senjata Allah dan salah satu peperangan kita adalah di pikiran. Yang kedua adalah fokus. Seringkali kita fokus kepada hal-hal yang negatif, tapi kita bisa belajar mengubah fokus cara pandang kita. Dengan apa? Makanya di firman Tuhan menuliskan Filipi 4 ayat 8. Jadi kalau kita punya cara pandang yang negatif, punya virus pikiran, kenali virusnya yang mana, lalu kita replace dengan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Contoh, tadi
Pak Susanto, saya udah kesel nih, dicuekin. Tapi kita belajar melatih pikiran kita melihat dari sudut pandang yang lain. Itu perlu dilatih loh. Oke, betul kesel merasa Pak Susanto cuekin. Tapi belum tentu sih, bisa jadi Pak Susanto sibuk, bisa jadi Pak Susanto mungkin lagi buru-buru. Nah, ini cara melatih pikiran kita untuk melihat dari sudut pandang yang lain sehingga kita menjadi pribadi yang punya pemikiran yang luas, bukan pemikiran yang sempit yang dipengaruhi oleh virus-virus pikiran. Itu cara kita meriset pemikiran kita. Dan yang ketiga, feed, artinya memberi makan pemikiran kita. Makanan apa? Junk food kah? Kalau tubuh kita makan makanan junk food, imun tubuh kita jadi lemah. Tapi kalau pemikiran kita diisi dengan makanan yang junk food, iman kehidupan kita menjadi lemah. Itu sebabnya kita terus belajar, renungkan firman Tuhan. Jangan mengisi pemikiran kita dengan hal-hal yang sampah. Tapi marilah kita download informasi baru yang bermanfaat buat kita. Di Ibrani 8 ayat 10 menuliskan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi apa yang kita taruh dalam pikiran kita, renungkan firman, jangan pernah berhenti belajar. Amin. Sebelum kita berdoa, saya mau mengajak kita menonton sebuah video yang menyadarkan setiap kita bahwa hidup kita adalah peperangan rohani. Mohon maaf videonya agak buram. Karena nggak ada yang resolusinya tinggi. Saya juga dapat ini dari dosen saya. Seringkali iblis memberikan intimidasi. Khususnya ketika kita sedang berada di dalam lembah kekelaman. Di dalam pergumulan ada pemikiran-pemikiran, Tuhan gak sayang kamu, Tuhan gak peduli. Iblis mau membuat supaya kita tidak mempercayai Tuhan ketika kita sedang berada di dalam pergumulan ataupun dalam lembah kekelaman. Iblis bilang, tuh kan, buat apa kamu sungguh-sungguh? Mana doamu gak dijawab? Tuhan gak sayang sama kamu loh. Memberikan intimidasi. Ada panah api lagi yang diluncurkan. Lihat, kamu doanya belum dijawab. Di mana Tuhan? Itu kepada pikiran lagi. Membuat menjadi lemah, membuat jadi putus pengharapan. Coba kamu lihat, mana ada Tuhan? Hidup kamu gak akan pernah bahagia. Buat apa kamu hidup? Lebih baik kamu mati. Itu panah-panah api yang dilemparkan. Secara manusia kita terbatas. Kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Dia. Dan Dia selalu ada buat setiap kita.
Dan Tuhan memberikan perlengkapan senjata Allah. Yuk kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Tuhan rindu kita yang dipulihkan. Tuhan rindu kita menjadi alat Tuhan, menjalankan misi Allah bagi dunia untuk memulihkan orang lain.